Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk membuat aplikasi WebView dengan menggunakan React Native. Nah, aplikasi WebView itu apa sih? Jadi aplikasi WebView adalah sebuah aplikasi yang bisa menampilkan sebuah web gitu. Jadi misalkan saja Anda ingin membuat aplikasi dari web Anda gitu. Jadi misalkan saja saya ingin membuat WebView dari kodeinsia.com di sini seperti ini, agar dia itu bisa berbentuk aplikasi. Nah, kita bisa menggunakan WebView ini untuk membuatnya secara mudah ya. Jadi kita bisa masukin URL-nya saja seperti ini. Baik, untuk hasil akhirnya adalah seperti ini ya, bisa Anda lihat di sini. Nah, cara yang membuatnya adalah pertama-tama kita akan buka command prompt. Setelah itu kita akan buat project baru, misalkan saja pakai npx react native init lalu WebView, lalu enter. Nah, setelah selesai, kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke WebView. Setelah itu kita akan menambahkan library React Native WebView-nya. Jadi di sini caranya itu adalah kita akan buka ini Getting Started Guide ini. Nah, di sini tinggal kita copy aja ini, lalu pastekan di sini. Jika Anda sudah menggunakan React Native di atas versi 0.6, maka kita nggak usah pakai ini. Jadi pakai yang ini aja. Nah, di sini kita tinggal di copy aja ini. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Setelah itu di bagian Android ini, ada Gradle.property. Nah, di sini pastikan Android X-nya itu true dan Jetfire-nya true di sini. Nah, setelah itu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn Android. Baik, setelah itu aplikasinya sudah berjalan di emulator seperti ini. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kita bisa menggunakan WebView seperti ini komponennya. Jadi kita mesti import terlebih dahulu WebView-nya, lalu gunakan komponennya seperti ini. Kemudian di sini itu kita akan close dulu Gradle property-nya. Lalu kita akan buka FJS-nya. Di sini itu kita akan hapus dulu semua yang ada di sini pakai Ctrl A lalu backspace. Lalu saya akan import React useState dan useEffect dari React. Kemudian saya akan buat fungsional komponen baru di sini seperti ini. Kemudian di sini kita bisa import juga WebView-nya yang tadi sudah kita lihat yang ini. Lalu kita bisa copy yang WebView ini lalu pastekan di sini. Nah, untuk alamatnya ini kita bisa gantikan menjadi alamat website yang Anda inginkan menjadi aplikasi Android, misalkan saja kodeinsia.com gitu. Lalu kita pindahin ini ke sini dikit. Lalu disimpan. Nah, di sini juga bisa diisi stylenya, misal margin top gitu, saya akan hapus saja di sini. Nah, seperti ini. Berikutnya kita bisa perhatikan bahwa ini itu ada status bar-nya ya. Jadi caranya itu adalah kita bisa gunakan sebuah view di sini yang stylenya itu flag 1. Kemudian kita masukkan WebView-nya ke dalamnya. Setelah itu kita bisa import terlebih dahulu. Kita bisa import view, lalu text, view, lalu status bar dari React Native. Kemudian di sini itu kita bisa gunain status bar seperti itu. Lalu bar stylenya misal kita akan isikan warna terang aja atau gelap ya, dark content, dan ininya warnanya, background colornya kita akan isikan misal warna putih gitu. Seperti ini. Jadi dia itu akan berwarna putih seperti ini. Nah, ini sudah jadi WebView-nya. Jadi kita bisa misalkan saja lakukan seperti ini dan lain-lain. Berikutnya misalkan saja Anda ingin mengganti nama aplikasinya ya. Jadi kalau di sini itu namanya itu adalah WebView ya. Kita pengen ganti misal. Jadi Anda bisa pergi ke ini ya, ke Android, lalu app, lalu source, lalu main, lalu res, lalu di value. Nah, di sini itu ada namanya string.xml. Di sini Anda bisa ganti misalkan saja namanya kodeinsia gitu. Simpan. Berikutnya adalah ketika kita buka di sini misal, ini kan ada com.webview. Nah, kita pengen ganti ini misalkan saja jadi com.kodeinsia gitu. Caranya itu adalah kita pertama-tama close dulu projectnya. Di sini kita akan clean dulu folder Android-nya pakai gradle clean agar file-file APK yang sudah di build sebelumnya itu
akan bersih, artinya itu dibersihkan hasil build sebelumnya. Agar kita itu nyari di sini misalkan saja com.webview, maka hasilnya ini akan ada cuma 15 saja. Kalau misalkan saja tanpa di clean, hasilnya itu ada banyak banget gitu, sehingga akan lama banget nge-replace-nya. Di sini kita akan gantikan com.kodeinitial gitu. Kalau kita refresh, kemudian di bagian sini kita juga akan ganti di bagian Android, app, lalu ada source, lalu main, Java. Ini kan ada com lalu WebView. Ini ganti juga namanya pakai F2, misal kodeinitial gitu. Kemudian di bagian sini tinggal kita jalanin aja lagi pakai Yarn Android. Kita tunggu sampai proyeknya itu berhasil berjalan. Nah, di sini itu sudah berubah ya. Jadi dia itu namanya itu adalah ini ya, kodeinitial. Kemudian ini itu jadinya com.kodeinitial. Jadi package name Anda itu sudah berubah. Package name ini digunakan untuk upload aplikasi ke Play Store. Jadi pastikan package name Anda ini sesuai dengan nama domain yang Anda miliki gitu. Kemudian di sini kan ikonnya itu belum berubah ya. Misal saya pengen ganti ikonnya dulu deh, pakai ikon kodeinitial. Kita bisa menggunakan namanya easyappicon.com yang ini. Baik, di sini tinggal kita pilih ikonnya pakai choose file ini. Lalu saya akan pilih ikon yang ini aja misal. Nah, nanti kita bisa ganti backgroundnya. Jadi di sini kita bisa ganti paddingnya juga kayak gitu, ukuran ikonnya yang sudah Anda upload. Kemudian Anda juga bisa ganti backgroundnya di sini. Jadi Anda bisa ganti pakai klik yang ini gitu misal, atau klik yang ini, nanti ada color seperti ini. Berikutnya adalah kita itu udah selesai kan ini, tinggal di download aja. Download lalu ini iOS plus adaptive icon. Nanti silahkan diklik aja ini, lalu diekstrak ya seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal copy aja ini yang ada di Android ini, kita copy. Lalu di sini itu kita akan buka projectnya di Explorer pakai start titik. Nanti silakan pergi ke WebView, lalu Android, lalu app, lalu di source, yang ini source ya, lalu main, lalu rest. Pastikan di sini ikonnya. Setelah itu kita akan jalankan projectnya pakai Yarn Android untuk ngecek apakah ikonnya itu sudah berhasil untuk diganti atau belum. Jadi kalau sudah berhasil diganti, nanti icon yang ada di sini itu akan berubah dari Android yang warna hijau ini menjadi icon yang sudah tadi kita buat. Baik, di sini ikonnya itu sudah berubah ya menjadi seperti ini. Jadi kita sudah berhasil. Nah, kemudian untuk ininya ya, untuk membuat APK dan AAB-nya, Anda bisa cari di sini generating sign APK React Native. Lalu silahkan klik publishing to Play Store ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu namanya keystore-nya. Jadi kita bisa copy keystore yang ada di sini untuk buatnya. Lalu di bagian folder WebView lalu Android, lalu pergi ke app, kita bisa pastikan di sini ini ya sintak yang ada di sini. Nah, di sini Anda silakan isikan passwordnya ya, jadi bisa yang kuat passwordnya, misal 1234567 gitu. Untuk contoh aja di sini. Untuk realnya Anda bisa memasukkan password yang kuat ya, jangan 1 sampai 8. Ini untuk kemudahan aja saya masukkan 1 sampai 8 aja. Silakan masukkan nama Anda, nama lengkap. Misal saya untuk contoh aja pakai nama singkat aja. Lalu organisasional unitnya IT karena kodeinitial itu bergerak di bidang IT. Ini nama bisnisnya, misal nama usaha Anda. Lalu ini nama tempat tinggal Anda, kotanya misal. Misal saya di ini ya, di Bali, namanya Kelungkung. Lalu provinsinya, silakan isikan sesuai provinsi Anda. Saya di sini di Bali, isikan Bali. Kemudian ini kalau kita di Indonesia pakai ID. Lalu ini Y, lalu enter. Nanti dia itu akan muncul sebuah file baru namanya myupload.k.store. Kalau kita cek misal di sini akan muncul file baru ini. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan sebuah sintak di sini. Jadi kita tinggal copy aja ini, masukkan ke Android Gradle Property. Jadi di sini, di bawah sini ada namanya Gradle Property. Nah, ini dia. Kita akan masukkan di paling bawahnya, di bawah sini, seperti itu. Masukkan password Anda di sini, yang sudah Anda buat tadi. Kalau misalnya passwordnya salah, maka build-nya nanti APK-nya nggak akan berhasil. Jadi pastikan passwordnya sudah benar. Kemudian di sini kita tinggal copy aja, yang sign in config ini. Kita akan pergi ke Android App Build Gradle. Jadi silakan pergi ke ini ya, Android, lalu app, lalu ini ada build.gradle yang sini. Nah, ini
Kemudian kita bisa cari di sini default config. Kita letakkan sign in config di bawah default config. Jadi cari default config. Lalu di sini itu kita masukkan di sini ya. Nah, di sini sign in config-nya. Pas tekan. Berikutnya adalah kita tinggal cari ini ya, build type lalu release. Kita bisa cari di bawah sini. Ini di bawah sini kita masukkan gitu. Simpan. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat atau setup untuk membuat APK-nya. Jadi tinggal kita jalanin aja ini. Di Android kita jalanin Gradlew bundle release untuk buat AAB-nya, dan untuk buat APK-nya Gradlew assemble release. Kalau kita enter, ini akan memakan waktu sedikit lama ya, karena dia tuh perlu nge-build APK dan AAB-nya. Baik, jika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk membuat APK-nya dan AAB-nya. Tinggal kita buka aja pakai start titik. Lalu silakan buka di bagian ini ya, folder build ini, yang di app dulu baru build. Nanti ada output. Ini APK dan bundle ini adalah AAB-nya. Jadi di sini akan ada file APK-nya seperti ini. Jika kita uninstall ini dulu di emulator, di uninstall, lalu di drag bawa ke sini, maka dia itu akan menginstal APK-nya. Nanti akan muncul tadi kode Insia yang ini. Nah, ini itu bisa diupload ke Play Store ataupun Anda share ke teman-teman Anda. Tapi yang lebih direkomendasikan sih pakai yang bundle ini, yang ini. Ini lebih baik di-share di Play Store misal. Nah, ini adalah hasilnya web view-nya. Oh ya, satu lagi, jika Anda tertarik untuk mengikuti kelas online, Anda bisa cek website saya yaitu kodeinsia.com. Linknya ada di deskripsi. Di sini Anda bisa mengikuti kelas online bagaimana caranya untuk membuat aplikasi dengan menggunakan React Native. Jadi materi-materinya itu dari pemula hingga yang advance. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.